Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Panji Kari Samudra. Saya dari kelompok 2. Pada kesempatan video kali ini, saya bersama rekan saya yaitu Aldi, Adli, Ayumi, Kevin, dan juga Ilham. Kami akan mempresentasikan hasil materi tentang mata pelajaran pemrograman berorientasi objek dengan topik materi metode prototype. Jadi sebelumnya, apa sih metode prototype itu? Prototype adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan membuat rancangan atau versi awal dari sebuah sistem sebelum sistem itu tersebut dibuat secara lengkapnya. Prototype digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai sistem yang akan dibuat. Kemudian dapat mencoba atau melihat dari proses prototipe tersebut dan memberikan masukan. Berdasarkan masukan tersebut, pengembang melakukan perbaikan sampai sistem tersebut sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, sekarang masuk ke penjelasan alur kerja prototipe. Pertama, ada pengumpulan kebutuhan. Lanjut kedua, membuat prototipe. Ketiga, evaluasi prototipe. Keempat, perbaikan prototipe. Kelima, pengembangan sistem. Dan yang terakhir, implementasi. Proses evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan berulang kali sampai prototipe dianggap sudah sesuai kebutuhan pengguna. Ini adalah contoh diagram metode prototipe. Kita jelasin sedikit ya. Tahapan pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Kerjanya itu mengumpulkan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan kita buat. Kedua, itu tuh kita langsung membuat prototipenya. Kerjanya itu membuat prototipe awal sistem sebagai prototipe. Lanjut, ketiga, ada evaluasi prototipe. Nah, di situ tuh kita menanyakan ke pengguna atau mengevaluasi prototipe dan memberikan masukan atau saran. Keempat, ada perbaikan prototipe. Itu tuh prototipe diperbaiki berdasarkan masukan atau saran dari si pengguna. Nah, keempatnya itu adalah proses evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan berulang kali sampai sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, kalau si 4 metode itu sudah di ACC atau sudah disetujui oleh si pengguna, kita masuk ke tahapan kelima, yaitu pengembangan sistem. Kerjanya itu tuh setelah prototipe disetujui, sistem dikembangkan secara lengkap. Dan keenam, ada implementasi. Kerjanya itu sistem yang telah selesai dikembangkan, diterapkan, dan digunakan oleh si pengguna. Selanjutnya ada tujuan prototipe. Tujuan utama penggunaan model prototipe adalah untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa tujuan model prototipe antara lain: yang pertama, mengetahui kebutuhan pengguna dengan lebih jelas. Yang kedua, mendapatkan masukan dari pengguna sejak awal. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pengembangan sistem. Yang keempat, mempermudah komunikasi antara pengguna dan pengembang. Yang kelima, memberikan gambaran awal mengenai sistem yang akan dibuat. Yang keenam atau yang terakhir, memastikan fitur dan tampilan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur kerja dan contohnya. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, yaitu tahap untuk mengetahui masalah kebutuhan dan keinginan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat. Contohnya itu dalam pembuatan sistem pinjaman alat, pengembang berdiskusi dengan pengguna untuk mengetahui fitur yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada membuat prototipe. Pengembang membuat rancangan awal sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan oleh pengguna dan pengembang. Contohnya, pengembang membuat rancangan halaman login, daftar alat, dan halaman pengembalian. Yang ketiga itu ada evaluasi prototipe, yaitu tahap ketika pengguna melihat atau mencoba prototipe kemudian memberikan masukan mengenai tampilan, fitur, maupun alur sistem. Contohnya, pengguna mencoba prototipe dan memberikan masukan bahwa tombol pinjam alat kurang terlihat. Terus, yang keempat itu ada perbaikan prototipe. Yaitu tahap ini dapat dilakukan beberapa kali sampai prototipe sesuai dengan kebutuhan sang pengguna. Contohnya, pengembang mengubah posisi tombol pinjam alat dan menambahkan informasi stok. Nah, terus yang kelima itu ada pengembangan sistem, yaitu pengembang mulai membuat sistem yang sebenarnya dengan fitur dan fungsi yang lebih lengkap. Contohnya itu pada sistem peminjaman alat,
Pengembang mulai membuat database, sistem login, fitur peminjaman alat, dan pengembalian. Yang keenam itu ada implementasi, yaitu tahap ketika sistem yang telah selesai dibuat mulai diterapkan dan digunakan oleh pengguna. Contohnya, sistem peminjaman alat mulai digunakan oleh admin, petugas, dan peminjam untuk melakukan proses peminjaman dan pengembalian alat. Masuk ke kelebihan dan kekurangan metode prototype. Kelebihannya adalah 1. Kebutuhan pengguna lebih mudah dipahami. 2. Pengguna dapat melihat gambaran sejak awal. 3. Pengembang dapat memperoleh feedback lebih cepat. 4. Kesalahan dapat diketahui, diperbaiki lebih awal. 5. Komunikasi antara pengguna dan pengembang menjadi lebih mudah. 6. Sistem disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kekurangannya adalah 1. Membutuhkan waktu jika terjadi banyak revisi. 2. Perubahan kebutuhan dapat terjadi berulang kali. 3. Pengguna terkadang menganggap prototipe sebagai sistem final. 4. Proses pengembang dapat menjadi lebih lama jika evaluasi dilakukan berkali-kali. 5. Prototipe awal belum tentu menggambarkan seluruh fungsi sistem secara lengkap. Ini adalah contoh studi kasus penggunaan prototipe. Kita akan pakai contoh sistem informasi peminjaman alat SPPG berbasis web. Oke, salah satu contoh penggunaan model prototipe adalah dalam pembuatan sistem informasi peminjaman alat SPPG berbasis web. Pertama, pengembangan mengumpulkan kebutuhan dari si pengguna. Sistem membutuhkan fitur seperti login, daftar alat, peminjaman, pengembalian, informasi peminjaman, dan pengelolaan data. Setelah itu, pengembang membuat prototipe berupa rancangan halaman login, dashboard, daftar alat, dan form peminjaman. Prototipe kemudian diperhatikan kepada pengguna. Pengguna memberikan masukan mengenai tampilan dan fitur yang masih kurang. Pengembang melakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. Setelah prototipe disetujui, sistem mulai dikembangkan secara lengkap menggunakan teknologi seperti PHP, HTML, CSS, dan MySQL. Setelah selesai, sistem diterapkan dan digunakan oleh si pengguna. Dari studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa model prototipe membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna sebelum sistem final dibuat. Jadi kesimpulannya adalah prototipe merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan rancangan sistem untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Metode ini membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna, menemukan kesalahan lebih awal, serta melakukan perbaikan sebelum sistem final dibuat. Metode prototipe sangat cocok digunakan pada proyek yang kebutuhan penggunanya masih belum jelas atau masih memungkinkan terjadinya perubahan selama proses pengembangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.